Selamat sore, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini, setelah kalian memuji Tuhan ya di gedung gereja, sekarang di aula kita dapat belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami ketika kami manusia telah jatuh dalam dosa. Melalui Putramu, Tuhan Yesus, kami dapat dihapus segala dosanya, karena Tuhan Yesus sudah mati, mengalirkan darah di atas kayu salib untuk menghapus dosa semua manusia, khususnya kami yang percaya kepadanya. Kami berterima kasih Bapa untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Bahkan Ia mengunjungi para murid dan sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Engkau, menyediakan tempat untuk kami, orang yang percaya Yesus. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kiranya darah Yesus menghapus dosa kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau, Allah kami yang kudus. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal ya, yaitu pasal yang ke-20, pasal 10 ya, ayat 22. Coba dibuka nanti Alkitabnya ya. Amsal 10 ayat 22. Dengan judul bolehkah kita ya, kita di sini bukan manusia secara umum ya, tetapi orang yang percaya Yesus ya. Bolehkah kita ya, orang yang sudah percaya Yesus ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang kaya ya, pertanyaan ini ya. Nah, kalau kita melihat ya dalam kitab Amsal, kitab Amsal itu setelah kitab Mazmur. Setelah kitab Mazmur ya, Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Karena apa? Setiap hari kita bisa membaca satu pasal. Sedangkan Mazmur itu merupakan puji-pujian dan doa ya. Apa itu Mazmur? Puji-pujian dan doa. Kalau kita tidak tahu bagaimana memuji Tuhan, bagaimana berdoa, tiap hari baca Mazmur. Baca Mazmur ya. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita berhubungan dengan manusia, antara bapak ibu ya, guru murid ya, antara kawan tetangga, kitab apa yang dapat kita baca? Amsal. Kitab apa? Amsal ya, Amsal. Nah, kitab Amsal ini sebenarnya begitu banyak ya, judul-judulnya atau topik-topiknya tentang emosi. Ini dapat kalian baca, nanti akan saya kirimkan dengan WA. Ya, tentang emosi, ada tentang bagaimana marah, ya, khawatir, ya, ini kepahitan dan seterusnya ya. Kemudian tentang tubuh manusia juga ada ya, tentang misalnya rambut di kepala yang sudah memutih, ya, tentang bagaimana menjaga jajan jamu, ya, jajan jamu, jaga mulut, jajan itu jaga jantung dan jaga mulut, ya. Jajan jamu, jaga jantung dan jaga mulut ya. Juga bagaimana tentang karakter-karakter yang baik ya. Seperti misalnya kalau karakter yang baik di sini dicontohkan adalah orang yang berintegritas. Apa itu integritas? Tanpa celah ya. Orang yang mempunyai hikmat dan pengertian dan seterusnya, orang yang adil dan seterusnya. Jadi banyak topik yang dibicarakan dalam Amsal, tetapi di Amsal juga ada peringatan bahaya tentang sifat-sifat yang harus dihindari, ya, seperti ya berlaku apa? Bodoh, ya, meninggalkan jalan kebenaran, berkhianat, melakukan dosa, ya, membalas dendam. Di Amsal juga ada tentang bagaimana kita mengatur ya perekonomian kita, ya. Seperti misalnya kita ya bekerja seperti apa, ya, bagaimana kita kalau meminjamkan sesuatu kepada orang,
Kemudian di Amsal juga ada tentang politik. Tentang apa? Ya, politik ya. Dan di dalam kitab Amsal juga berbicara tentang ya, alam ciptaan Tuhan, ya, tentang air, tentang burung, binatang, ya. Kemudian tentang logam-logam, ya, seperti emas, perak, dan batu-batu permata. Dalam Amsal juga dikatakan tentang kota. Bagaimana sebuah kota bisa bertahan, bagaimana sebuah kota dapat dibangun, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, ya nggak bisa. Kemudian tentang prinsip-prinsip kehidupan, ya, dalam kitab Amsal itu ada dicantumkan, ya, tentang bagaimana prinsip disiplin, ya, prinsip itu menegur orang yang melakukan kesalahan, ya, dan seterusnya. Ini topik-topik dalam Amsal, ya. Sore ini kita akan belajar khusus satu ayat saja. Tentang apa tuh? Tentang harta. Nah, bahasa Inggrisnya itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu terjemahnya, ya, dari bahasa asli itu lebih tepat daripada bahasa Indonesia. Saya bacakan, coba kita baca sama-sama. 1, 3. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow to it. Jadi ini kalau kita terjemahkan apa? Berkat yang berasal dari Tuhan membuat, ya, orang itu kaya, ya, tetapi berkat itu sendiri, ya, tidak membuat kita menjadi apa? Menjadi seperti menderita karena kekayaan. Kekayaan itu bisa membuat orang menderita, ya. Contohnya begini, kalau seorang mendapatkan harta seperti putra yang hilang, dia langsung menjual harta dari bapaknya, terus dia membawa uang pergi ke tempat yang jauh dan dia berfoya-foya. Baik nggak harta itu untuk dia? Tidak baik, ya. Kalau orang tidak dapat menggunakan harta, dapat mencelakakan orang yang punya harta. Mengerti? Ya, karena digunakan di tempat-tempat yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, tetapi kalau harta yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita kaya. Nanti kita akan belajar apa itu harta yang membuat kita kaya dari Tuhan. Banyak orang selalu berkata harta itu identik dengan uang. Nanti kita akan pelajari dari Alkitab. Nah, sekarang kita lihat, ya, terjemahan Indonesianya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Nah, ini terjemahannya melenceng, ya. Susah payah tidak akan menambahinya, bukan begitu. Ya, terjemahan yang tepat, berkat Tuhan itu membuat kaya, dan, ya, berkat Tuhan itu tidak menambahkan kesedihan dengan, ya, orang itu menjadi kaya. Tadi saya katakan kan, kalau orang mendapatkan harta, terus dia menggunakan hartanya untuk foya-foya, maka akan membawa bagaimana? Penderitaan untuk orang yang bersangkutan. Seperti putra yang hilang. Dia mendapatkan warisan, dia jual, dia berfoya-foya, akhirnya di negeri yang jauh terjadi kelaparan, dia mau makan saja tidak bisa. Dia bekerja di peternakan babi, dia tidak bisa makan makanan babi. Akhirnya dia sadar, dia pulang ke rumah bapaknya dan dia bertobat. Nah, kita lihat, ya, di Alkitab ada nggak orang yang kaya dan bagaimana mereka menggunakan kekayaan mereka. Nah, orang-orang yang kaya seperti Abraham. Abraham tuh kaya. Zaman dulu kalau orang kaya bukan dihitung berapa jumlah uang mereka di bank, bukan. Zaman dulu kalau orang kaya dihitung apa? Satu, di rumahnya itu ada berapa pegawai. Di rumahnya ada berapa karyawan. Kamu tahu gak Abraham punya berapa karyawan? Lebih dari 300 loh. Ya kan? Berarti dia orang kaya. Kenapa dia banyak karyawan? Untuk menjaga ternak-ternaknya. Menjaga apa? Ternaknya. Karena dia adalah gembala. Ingat, ya. Siapa lagi yang kaya? Putra Abraham, Ishak, kaya. Ya, Ishak itu pernah satu kali dia bercocok tanam. Itu Alkitab mengatakan Tuhan memberkati kebun, ya, ataupun tanah pertanian Ishak, sehingga dikatakan menghasilkan 100 kali lipat. 100 kali lipat. Kalau kita menanam sesuatu bisa menghasilkan 100 kali lipat, itu hasil yang paling tinggi. Contohnya kalau kita menanamnya 1 kilogram padi, ya, kemudian kita panen, ya, dapat 100 kilogram padi. Oh, itu bagus sekali. Ya, 100 kali lipat. Ishak pernah mencapai hal seperti itu. Yakob juga, ya. Yakob itu Tuhan memberikan dia kekayaan. Kamu tahu nggak bagaimana caranya? Ketika mertuanya sering, ya, mengakali Yakob.
mau menipu Yakob. Akhirnya Tuhan ya membawa Yakob sehingga punya ternak yang paling baik. Yaitu dia punya persetujuan dengan mertuanya, kalau ternak itu belang-belang, nah itu jadi ternak Yakob. Kalau lahirnya warna hitam atau warna putih itu ternak milik mertuanya Laban. Bagaimana caranya? Dia mengambil kayu, dia kupas nih menjadi belang-belang. Jadi kalau ada ternak yang kuat datang makan, ya sebelum mereka itu kawin, maka dikasih kayu itu di depan mata ternak, sehingga yang lahir ya untuk Yakob tuh binatang yang belang-belang itu kuat-kuat semua, sehingga ternaknya Yakob itu lebih banyak daripada ternak mertuanya. Paham ya? Kenapa dia bisa memiliki gagasan seperti itu? Bukan karena dia pintar, itu cara Tuhan memberkati dia ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti yang nanti akan kita pelajari dalam pembangunan Bait Allah, apa gunanya orang itu punya harta untuk dipersembahkan, untuk membangun ya. Kalau sekarang untuk membangun gereja, zaman dulu tuh untuk membangun kemah tabernakel atau Bait Allah. Nah, sekarang kamu lihat Daud kaya nggak? Daud kaya nggak? Daud kaya ya. Dia bisa mengumpulkan harta-hartanya dan disiapkannya benda-benda ataupun bahan-bahan untuk membangun Bait Allah. Dalam 1 Tawarik 22. Salomo juga ya, dia kaya sekali, dan kekayaan Salomo itu juga dipakai untuk membangun Bait Allah. Ayub ya. Kemudian wanita-wanita Lukas pasal 8 itu juga menggunakan harta benda mereka ya dalam Lukas pasal 8 untuk melayani Yesus. Melayani siapa? Yesus. Jadi nanti kita akan tahu ya kenapa kita kalau kaya, apa yang kita lakukan dengan harta kita. Kemudian Yusuf dari Arimatia, dia kaya sekali. Dia punya bukit yang dijadikan kuburan di Yerusalem, dan kuburan orang kaya itu dipakai oleh Yesus. Kenapa harus kuburan orang kaya? Karena itu gunung batu dibuat jadi gua ya. Jadi waktu Yesus mati dikubur, kuburannya tuh harus bertahan ribuan tahun. Sampai sekarang kalau kita punya uang, kita bisa ke Yerusalem tuh. Kita bisa berkunjung ke kuburnya Yesus dalam bentuk gua batu, dan tempat itu kosong. Zaman dulu kan tak ada semen. Bagaimana caranya bukti Yesus sudah bangkit bahwa kuburnya itu kosong? Dikubur di kuburan orang kaya, gunung batu yang dipahat. Nah ini ya, Yusuf dari Arimatia. Nah Dorcas, dia ini ya seorang janda, tidak disebut dia kaya atau miskin, tapi dia itu membantu janda-janda yang lain dengan memberikan janda-janda yang lain pakaian. Kenapa pakaian zaman dulu penting ya? Karena zaman dulu ada musim dingin. Kalau kita tidak punya pakaian yang cukup ya, bisa kedinginan ya. Jadi Dorcas ini memberikan bantuan kepada janda-janda. Yang ke-11, ada gereja yang kaya. Bukan berarti mereka kaya dalam arti banyak uangnya, bukan. Mereka mengirimkan uang untuk Rasul Paulus yang pergi mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Jadi anggota-anggota gereja Filipi pasal 4 itu mengirimkan ya persembahan kepada Rasul Paulus. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa arti dari ayat 22 tadi? Ya, orang yang benar, orang yang percaya Yesus diperkaya oleh Tuhan, oke? Nah, tetapi di sini ada sebuah hal yang sangat khusus, akan dijauhkan ya dari kesedihan. Karena apa? Harta itu bisa membawa manusia berdosa. Contohnya apa? Putra yang hilang, dia menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Ini apa maksudnya ya? Harta benda yang diperoleh ya, kalau kita baca dalam Amsal pasal 10 ya, di ayat 2 saja sudah berbicara tentang harta benda ya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, artinya orang mendapatkan kekayaan dengan menipu, dengan korupsi. Ya. Apakah membahagiakan keluarganya? Tidak ya. Contohnya begini, kalau kamu lihat ya, Orde Baru terkenal dengan Presiden Soeharto, ya kan? Harta mereka banyak sekali. Kalau kamu cek sekarang ya, bagaimana yang terjadi dengan keluarganya, anak-anaknya? Keluarga dari Presiden Soeharto rata-rata ya, anaknya itu bercerai, bercerai loh. Apakah itu bahagia? Jadi ya, harta yang diperoleh dengan ya kejahatan tidak ada gunanya.
Paham ya? Tetapi ya, kebenaran ini kalau kamu percaya Yesus menyelamatkan ya kita dari maut. Ini artinya kalau kamu mendapatkan Yesus, kamu mendapatkan harta yang kekal. Kalau percaya Yesus, kita mendapat harta yang kekal. Begini loh, harta yang sekarang kita lihat di muka bumi ini satu hari akan pindah tangan. Akan apa? Pindah tangan. Contohnya, saya tanya kalian, bank swasta yang paling banyak cabang, apa nama banknya? Yang di Jalan Ayani baru dibangun gedung barunya, apa nama banknya? Bank apa? BCA ya. Kemana-mana kita pergi ada bank BCA. Kamu tahu nggak, BCA dulu bukan pemiliknya sekarang. Bukan ya? Terjadi krisis ekonomi, bank itu dijual. Jadi harta yang sekarang ini, yang bisa kita lihat sekarang, itu sementara, bisa pindah tangan. Ya, ketika orang itu mati, ya walaupun dia punya tanah ribuan hektar gitu loh. Jadi waktu dia mati, boleh nggak tanah yang masih ada tuh atas nama dia? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Harus diwariskan kepada anaknya, harus pindah tangan. Kalau anaknya nggak punya uang, tanah itu dijual. Ngerti? Jadi harta benda yang terlihat di zaman sekarang dengan mata kita semuanya sementara. Sementara ya, akan berlalu. Nah, kemudian dalam pasal 10 Amsal ayat 15 juga, kota yang kuat ya untuk orang kaya adalah hartanya. Jadi harta itu satu topik yang dibicarakan di Amsal. Tetapi ya, menjadi kebinasan untuk orang yang melarat adalah kemiskinan. Jadi begini loh, kalau orang itu kaya, bagaimana? Dia punya kota yang kuat. Tetapi kalau orang miskin, apa yang terjadi? Ya, dia mengalami banyak ya kesusahan. Ya, bahkan ada doa di dalam Mazmur ya dan Amsal, Tuhan, jangan membuat aku terlalu kaya, sehingga kalau aku terlalu kaya, aku lupa dengan Engkau. Tiap hari ngurusin harta. Yang kedua doanya, jangan buat saya terlalu miskin. Kalau saya terlalu miskin, saya bisa mencuri dan membuat nama Engkau malu. Ya, sama-sama ya. Tuhan, jangan membuat aku terlalu kaya sehingga melupakan Engkau. Karena Yesus berkata apa? Orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, berdoa bagaimana? Jangan buat aku miskin sekali, sehingga aku menjadi pencuri. Ya, kalau kita mencuri ketangkap, siapa yang malu? Memang kita malu, keluarga kita malu, tapi yang lebih malu ya itu adalah Tuhan Yesus yang kita percayai. Ya, orang Kristen kok mencuri gitu, ya kan? Nah, dalam pasal 10 Amsal ada tentang harta ya, ayat 2, ayat 15 dan ayat berapa? 22 ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ayat 22, Amsal itu seperti pepatah. Apa itu pepatah? Amsal itu kalimatnya pendek, 2 kalimat. Karena itu pepatah, itu harus kita hafal. Harus apa? Kita hafal. Nah, kamu bisa ya, print itu Amsal, kamu taruh di lengan kamu seperti ini. Kamu tiap hari bisa membacanya. Amsal. Kenapa? Kalau kita terus membacanya, kita bisa menjadi hafal. Mengerti? Kamu letakkan di ya, tanganmu ya, ataupun di kartu, kamu membaca Amsal itu, sehingga pepatah ini ya, pepatah itu bisa dengan kata yang lebih indah, itu kata-kata mutiara. Kata-kata apa? Mutiara. Kalau kita mengingat kata-kata ini, Amsal ini ya adalah pesan-pesan dari Tuhan, kita bagaimana? Diberkati. Nah, pertama gini ya, bisa nggak Amsal ini berarti ya berkat Tuhan itu ya membuat orang itu kaya, sehingga ya walaupun orang itu bekerja keras, kalau tanpa berkat Tuhan dia tidak akan menjadi kaya. Nah, orang menjadi kaya karena berkat Tuhan. Betul nggak? Tadi kan ada saya katakan ada orang kaya bukan karena berkat Tuhan, karena korupsi kan. Jadi ini berarti salah, orang kaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Belum tentu. Misalnya orang dia menjual narkoba, dia jadi kaya. Seperti di Kolombia itu, baru ditangkap, kamu periksa di berita. Itu hartanya triliunan loh. Tetapi dari mana kekayaannya? Menjual
Nah, korban, sehingga pemerintah tuh mengerahkan, bukan polisi yang menangkap dia loh, dengan tentara loh, dengan pasukan khusus loh. Kaya nggak dia? Kaya sekali. Tapi apakah dia kaya karena berkat Tuhan? Bukan. Jadi di pengertian seperti ini tidak betul. Ngerti ya? Karena banyak orang kaya bukan karena berkat Tuhan. Siapa yang bisa membuat orang kaya? Di dunia ini juga ada, iblis bisa membuat orang kaya loh. Iblis menjadikan orang kaya. Iblis bilang sama Yesus apa? Kalau engkau Yesus menyembah aku, wah, semua kekayaan dunia, semua harta benda dunia, semua kerajaan dunia ini aku serahkan pada engkau. Ada orang loh memuja iblis, diberi kekayaan tetapi ada tumbalnya, keluarganya itu ditumbalkan menjadi korban. Mengerti? Jadi kekayaan yang dimiliki seseorang itu belum tentu karena berkat Tuhan. Bisa karena korupsi, bisa karena menjual barang-barang yang terlarang, bisa juga kenapa? Mengabdi pada iblis. Pada apa? Masih ingat nggak waktu Yesus dicobai? Iblis bilang apa? Kalau engkau Yesus menyembah aku, maka semua ya kekayaan dunia, kemewahan dunia aku berikan kepada engkau. Ya, jadi ini pengertian yang pertama adalah pengertian yang tidak betul. Nah, seterusnya, yang kedua yang betul, ya, kekayaan itu ya diberikan oleh Tuhan pada kita, dan kekayaan itu bukan dalam bentuk hanya jasmani. Mengerti? Bukan dalam bentuk apa? Jasmani. Sekarang saya bertanya pada kalian, benda apa yang paling mahal di dunia ini? Mobil? Mahal nggak mobil? Mahal ya, Dion ganggu-ganggu. Rumah? Rumah mahal nggak? Mahal ya. Apa yang lebih mahal daripada mobil dan daripada rumah? Apa? Rumah kalau orang bisa membangun sampai bertingkat-tingkat, ya, mengeluarkan uang katakanlah miliar sampai triliunan. Tidak semahal apa, kamu tahu nggak? Tubuh manusia. Apa? Tubuh. Kenapa tubuh kita ini benda yang paling mahal? Kamu nggak tahu nggak? Karena tubuh kita adalah yang paling canggih. Contohnya begini, kita punya kamera. Kalau kita mau ya mengoperasikan kamera, kita harus fokuskan dulu. Kalau nggak fokus, gambarnya apa? Buram. Tetapi kalau mata kita, begitu kita buka mata, saya memandang ke titik yang jauh, sudah langsung terlihat. Fokusnya cepat sekali. Saya memandang tempat yang dekat, langsung. Perlu nggak? Saya fokus dulu, lihat dulu. Siapa tuh? Oh tuh, oh itu Charles, itu Laurencia. Nah, nggak perlu. Begitu kacamata saya ini pas, begitu saya buka mata saya, yang paling belakang, oh itu Lause Elizabeth. Langsung saya tahu. Kalau pakai kamera harus apa? Fokus. Jadi canggih mana kamera yang paling canggih dengan mata kita? Mata ya. Jadi kalau tubuh kita ini kita masukkan ke pabrik ya untuk diproduksi. Kamu tahu nggak? Bisa untuk ya membangun gedung ratusan tingkat. Berapa? Ratusan tingkat. Jadi kamu kalau punya tubuh jangan dirusak ya. Kalau punya tubuh, laki-laki jangan pasang anting-anting, nggak boleh ya. Nggak boleh tato, nggak boleh ditidik. Jadi di sini ya pakai begitu banyak ya. Secukupnya. Kalau perempuan anting-antingnya cukup dua. Nggak usah pasang di sini banyak anting-anting, sini anting-anting, sini anting-anting. Wah, itu merusak tubuh. Apalagi tato nggak boleh ya. Boleh nggak tato orang Kristen? Nggak boleh ya. Nah, jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Nah, sekarang kamu lihat ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ya harta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang menderita. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kenapa orang ingin jadi kaya? Kenapa? Yang pertama, karena dia tamak. Sejak kita percaya Yesus, ya, sekarang saya bertanya pada kalian. Kalian sudah percaya Yesus? Yang sudah percaya Yesus silakan angkat tangan. Sudah ya? Oke. Puji Tuhan, semua sudah percaya Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Jadi Allah adalah Bapak kita. Kalian di rumah, oke, yang sejak kecil tinggal dengan ayah, siapa? Angkat tangan. Ya, dengan ayah. Kalian bekerja nggak? Belum kan?
Jadi keperluan sehari-hari siapa yang kasih? Siapa? Orang tua kan? Jadi sekarang kalau kita sudah percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Bapa, apakah Bapa di sorga tidak menyediakan yang kita perlukan? Bukan yang kita inginkan loh. Keinginan manusia banyak loh. Betul nggak? Keperluan kita apa lebih banyak keinginan atau keperluan? Novi, inginnya banyak, perlunya nggak sebanyak yang kita inginkan. Paham ya? Kita ingin ini, ingin itu. Jadi satu dari keinginan yang sangat berbahaya itu namanya ingin kaya. Ingin kaya. Sehingga orang yang ingin kaya, hari Minggu pun dia nggak ke gereja loh. Hari Minggu dia tidak apa? Ke gereja. Dia buka warungnya, dia buka tempat kerjanya. Kenapa? Karena dia ingin kaya. Padahal Tuhan mengatakan hari Minggu harus apa? Libur, hari Sabat. Ya, itu di Alkitab dikatakan kalau orang ingin kaya sebenarnya dia tamak. Artinya begini ya, apa yang kita perlukan sebagai orang yang percaya Yesus selalu Tuhan Yesus berikan pada kita. Kalau tamak ingin kaya itu sama dengan penyembahan berhala. Walaupun dia tidak menyembah patung, tidak menyembah roh-roh jahat, tapi dia karena ingin kaya, dia tamak, sama dengan menyembah berhala. Kolose 3:5. Nah, kamu lihat di sini ya. Ini yang menjadikan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang bodoh dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan, ya, bahkan apa? Kematian kekal. 1 Timotius 6:9. Jadi ingin kaya itu mencelakakan. Ingin kaya mencelakakan ya. Tadi doanya bagaimana? Tuhan, jangan buat saya menjadi orang yang kaya sekali sehingga aku melupakan Engkau. Atau jangan membuat aku orang yang miskin sekali sehingga aku mencuri. Mencuri itu apa? Kalau kita pinjam uang nggak balikin duit, itu namanya mencuri. Walaupun orang tuh nggak pergi mencuri loh, tapi dia pinjam duit. Dion, pinjam duit Dion. Aku nggak punya uang loh, makan. Nah, Dion kasih saya. Saya bilang, Dion nanti saya balikin. Tapi nggak pernah balikin dia duit. Saya seperti apa? Mencuri. Malu kan? Doanya apa? Jangan buat saya jadi orang miskin sehingga aku minjem duit, nggak kembalikan duit, sehingga menjadi apa? Pencuri. Ya. Sekarang lihat lagi ya. Dalam Amsal 15 juga dikatakan orang yang tamak akan keuntungan yang tidak adil, nah korupsi, mendatangkan masalah dalam rumah tangganya. Tadi saya katakan loh, keluarga yang terkenal ya banyak korupsinya, keluarga siapa? Soeharto kan? Kamu periksa sekarang anak-anaknya seperti apa? Apakah bahagia? Tetapi siapa yang membenci suap akan hidup? Ya. Siapa yang benci korupsi di Indonesia? Siapa? Jadi pejabat tapi nggak mau korupsi. Ya, seperti Pak Jokowi ya, terkenal dia nggak mau korupsi. Ya, seperti Ahok juga kan? Dia nggak mau korupsi. Kenapa? Kalau korupsi mendatangkan apa? Masalah rumah tangga. Ya, kelihatannya memang kaya. Seperti zaman dulu Pak Harto itu keluarganya kaya sekali. Tapi begitu Pak Harto jatuh, wah, anak-anaknya semuanya berantakan. Nah, Amsal 28 ayat 20 juga sama. Zakaria 11:5. Jadi ada peringatan, jangan ingin kaya. Ya. Kemudian kita lihat dalam Perjanjian Baru. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, karena apa? Di bumi itu ada namanya rayap, ya. Namanya karat, bisa merusak harta di bumi. Ya, kemudian harta di bumi bisa dicuri. Tetapi Yesus bilang apa? Kumpulkan hartamu di surga. Karena di mana hartamu berada, disitulah ya jantungmu berada, hatimu berada. Begini ya, bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga? Jadi kalau kita punya uang, kita bawa persembahan. Persembahan kita itu dipakai oleh Tuhan, itu secara nggak langsung harta kita tuh dikirim ke bank surga. Kirim kemana? Bank surga. Misalnya kamu beri persembahan, orang tua kamu memberikan kamu uang jajan 10.000, kamu sisihkan 1.000, ya.
Terus kamu bawa di hari Minggu, dipersembahkan, dipakai untuk apa uang itu? Untuk gereja. Gereja untuk apa? Beli bensin kan? Untuk bayar listrik. Ya kan? Ini AC perlu dibayar nggak listriknya? Dari mana uangnya? Dari persembahan kalian. Jadi kalian juga ya, dengan memberi persembahan itu mengumpulkan harta di surga. Dan harta di surga dikatakan Yesus tidak ada yang mencuri. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kamu lihat apa yang membuat orang itu kalau sudah percaya Yesus rohaninya gak tumbuh ya. Ini seperti benih ditabur di tengah semak belukar ya. Semak belukar itu ya seperti apa? Seperti kekayaan yang menghimpit ya firman itu, sehingga firman itu yang kita dengar tidak bisa menghasilkan buah. Jadi waktu penabur itu menaburkan benih ya, jatuh di 4 macam tanah. Yang pertama jatuh di jalan ya seperti ini ya, di atas semen. Langsung ya burung datang makan, iblis ambil firman itu. Yang kedua jatuh di tanah yang tipis, di atas tanah, di atas batu, nggak bisa tumbuh karena akarnya nggak bisa masuk tanah. Yang ketiga jatuh di tempat yang semak-semak. Nah ini, jadi benih itu memang tumbuh, tapi dihimpit oleh semak-semak. Apa itu himpitannya? Kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan. Tipu daya apa? Kekayaan. Contohnya begini ya, kalau kamu sudah buka toko nanti ya, hari Minggu buka atau tutup? Menurut Alkitab, buka atau tutup? Hah? Tutup atau buka? Alkitab bilang tutup ya. Kamu jangan khawatir, kalau tutup hari Minggu, Tuhan akan memberkati dari Senin sampai Sabtu. Kamu berdagang, itu sudah cukup. Bukan lagi cukup ya, bahkan lebih kamu bisa membantu orang. Tapi kalau orang dikasih toko, aduh ini sewanya mahal loh, hari Minggu juga buka loh. Sehingga orang yang buka toko seperti itu hari Minggu nggak pernah ke gereja lagi. Kalau nggak ke gereja, apakah imannya bisa tumbuh? Nggak bisa. Jadi kekayaan itu bisa membuat orang bagaimana? Tidak bertumbuh rohaninya. Kemudian sama ya, Markus 4 ayat 19. Selanjutnya, dalam Matius 19 ayat 23, ada orang kaya, dia masih muda, ya, dia pemimpin, dia kaya, dia taat Taurat. Dia datang pada Yesus, dia bertanya pada Yesus, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Yesus bilang ya, lakukan hukum Taurat. Dia bilang dari kecil sudah saya lakukan. Terus Yesus bilang sama dia, kamu pulang, jual semua hartamu, semua lo jual lo, dan berikan pada orang miskin. Dan kamu datang ke sini ikut aku. Kira-kira dia berani nggak? Dia langsung tertunduk begini. Dia tidak bisa karena dia terlalu kaya. Jadi kekayaan itu menjadi apa? Tuhannya. Apa? Menjadi apa? Tuhannya. Dia nggak berani jual. Dia nggak berani kasihkan orang miskin. Ya. Kemudian ikut Yesus, sungguh-sungguh percaya Yesus dan diselamatkan. Dia nggak mau. Ya, Yesus mengatakan lebih mudah seekor onta, ya, onta itu adalah binatang tunggangan yang paling besar, masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi sulit sekali orang kaya itu kamu ajak dia percaya Yesus tuh, susah sekali. Ya, kalau orang masih miskin diajak percaya Yesus lebih gampang. Kalau dia sudah kaya, kamu ajak dia, hari Minggu tutup toko ke gereja. Hah? Hari Minggu tutup toko ke gereja? Hari Minggu bisnis saya paling ramai loh, mana mungkin saya tutup toko? Dia nggak mau. Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Ya, Yesus bilang jual hartamu, beri kepada orang miskin, kemudian datanglah ikutlah aku. Dia nggak mau, dia sedih. Nah, kita lihat ya, orang kaya di dalam Alkitab oleh Tuhan disebut orang bodoh kalau dia tidak percaya Yesus. Ya, dalam Lukas 12 ayat 13. Jadi ini orang betul-betul kaya. Dia punya penghasilan zaman sekarang itu ya penghasilan dari pabrik, ya, dari toko, ya, dari usaha. Kalau zaman dulu ya penghasilannya dari pertanian. Jadi dia punya penghasilan berlimpah-limpah loh. Terus dia berkata pada jiwanya dalam Lukas 12, aku akan bangun lebih banyak gudang.
supaya semua hasil panenan bisa masuk ke gudang saya. Dan dia berkata kepada jiwanya sendiri, beristirahatlah, makan, minum, tidurlah ya, sampai 7 keturunan hartamu nggak habis. Tapi pada malam itu Tuhan bilang sama dia, nyawa kamu aku cabut. Jadi harta itu untuk siapa? Yang dia kumpulkan. Tadi saya katakan kan, kalau orang punya tanah, waktu dia masih hidup, tanah itu bisa atas nama dia. Tetapi kalau dia sudah mati, tanah itu nggak boleh atas nama orang mati. Harus dipindah tangankan. Ya, bisa dijual ke orang lain atau ke anak cucunya. Paham ya? Kemudian yang seterusnya, Lukas 16 ayat 19, ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini tiap hari ya hidup senang dengan hartanya. Tiap hari dia pesta, tiap hari dia berpakaian yang mewah. Sedangkan Lazarus yang miskin mau makan saja menunggu ya makanan itu jatuh dari meja dari orang kaya itu. Kemudian Lazarus mati. Kenapa Lazarus mati dulu? Karena dia miskin, sakit-sakitan, dia mati duluan. Tapi oleh malaikat dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini kemudian mati juga. Kamu tahu nggak apa bedanya orang kaya, orang miskin mati? Orang kaya kalau dia mati, wah koran-koran semua ada nama dia kan? Betul nggak? Terbit hari ini 1 halaman, besok lagi 1 halaman, dibuat jadi pesta. Barang siapa datang ke tempat untuk rumah duka, dikasih makan. Ya seperti pesta. Itu orang kaya. Tetapi ya, kamu tahu nggak? Orang mati bukan tergantung pada siapa yang ngantar. Misalnya kalau saya mati gitu loh, kemudian yang ngantar saya itu Presiden Jokowi. Hebat nggak? Indonesia heboh nggak Pontianak? Kalau saya mati kan, Pak Jokowi dari Jakarta terbang gitu, ngantar saya ke kubur gitu. Hebat nggak? Hah? Hebat kan? Tapi bukan loh. Orang mati bukan hebat karena siapa yang antar. Misalnya kalau saya mati, sebuah orang Pontianak ngantar saya, gak ada gunanya. Orang mati tergantung siapa yang jemput. Siapa apa? Jemput. Mau semua orang Pontianak kubur raya ngantar orang mati, gak ada gunanya. Yang penting siapa yang jemput. Kalau yang jemput tuh malaikat untuk dibawa ke surga seperti Lazarus, wah bagus. Tapi kalau yang jemput, malaikat yang menghakimi, menghukum, menangkap orang itu, lempar ke neraka. Walaupun diantar presiden, ada gunanya nggak? Ada guna? Nggak ada guna. Ingat ya, kalau orang mati, yang penting bukan orang yang ngantar, tapi siapa yang jemput. Orang kawin juga begitu loh. Bukan siapa yang hadir di situ, tapi ada nggak Yesus hadir di situ? Kalau orang nikah. Jadi kalau kamu nikah kan, jangan menikah dengan orang yang tak percaya loh. Paham nggak? Harus menikah dengan siapa? Orang yang sudah percaya Yesus. Walaupun dia kaya, tapi dia nggak percaya. Menikah dengan dia, wah habis kamu. Ya, Yesus hadir nggak di pernikahan seperti itu? Nggak akan hadir. Tapi kalau kamu ya menikah dengan orang yang percaya, walaupun sekarang kamu miskin, dia miskin, nggak apa-apa, sama-sama kerja. Siapa tahu satu hari diberkati menjadi orang yang berhasil. Jangan, oh ini anak ini cantik, terus ada anak bos penyembah berhala, mau nikah dengan itu, nggak apa-apa lah, kan dia kaya kan, walaupun dia penyembah berhala, nggak boleh. Ingat ya, yang mati bukan siapa yang ngantar, tapi siapa yang Kalau nikah, siapa yang hadir? Yesus hadir nggak di situ? Ya seperti perjamuan kawin di Kana, Yesus hadir. Kalau kamu nikah dengan orang tak percaya, Yesus kira-kira hadir nggak? Nggak mau dia, ya, nggak mau. Jangan menikah dengan orang tidak percaya, walaupun kaya ganteng, jangan. Ingat ya. Nah, kenapa Tuhan kasih kita harta? Supaya kita datang ke gereja jangan dengan tangan kosong. Kita beri persembahan ya. Paham ya? Tadi doanya bagaimana? Jangan buat saya orang yang miskin sekali sehingga nggak ada uang untuk persembahan. Ya kan? Kenapa nggak ke gereja? Nggak ada uang. Kamu berdoa, Tuhan pasti jawab loh. Ya, kamu akan diberi ya harta yang dapat kita pakai. Ya. Nah, persembahkanlah hasil pertama kamu. Kamu kalau nanti sudah kerja ya, ada dapat gaji, nah kamu beri gaji itu untuk
persembahan. Contohnya ya, nanti kalau ada lulus SMK, bekerja, gaji pertamanya 1 juta, kamu persembahkan uang itu 1 juta untuk apa? Untuk Tuhan. Atau sebelum kamu kerja, kamu ikut pertandingan, misalnya pertandingan itu memberikan kamu piala. Ya, piala kan nggak mungkin kamu persembahkan ya ke dalam kantong persembahan. Tapi misal ada hadiah uang 1 juta ya, kamu bawa uang itu beri persembahan. Itu namanya persembahan sulung ya. Bilangan 18 ayat 17. Selanjutnya ya, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Ingat ya. Kalau orang percaya, dia tidak akan cinta akan uang. Tapi uang yang dia punya, dia akan persembahkan dan harta dikumpulkan di sorga. Tapi orang percaya, rumusnya apa? Hidup kita saleh. Apa itu saleh? Percaya Yesus dan ikut ya, pertemuan di gereja seperti CMC, dan hari Minggu ada kebaktian, disertai rasa cukup. Atau rasa cukup? Apa itu rasa cukup? Punya makanan, punya pakaian. Cukup nggak? Kamu sudah makan belum? Sini siapa yang belum makan dari pagi? Angkat tangan. Nggak ada kan? Punya baju nggak? Nah, cukup nggak? Cukup. Karena kita makan, kita bisa beraktivitas. Kita punya baju, ya kita bisa tidak malu. Itu namanya rasa cukup. Hidup saleh, hidup tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, tiap hari melayani, itu namanya hidup saleh. Itu sama dengan untung besar. Kenapa untung besar? Upahnya besar di sorga. Upah apa? Upah besar di sorga. Kalau kamu sekarang melayani Tuhan seperti Dion kan, operasikan kamera. Saya ada bayar kamu duit nggak, Dion? Nanti siapa yang bayar kamu? Nggak ada kan? Siapa? Tuhan. Kamu datang ke sini ngajak teman, ya, itu juga satu hal yang Tuhan ingat loh. Ngerti? Ya. Untung besar. Kemudian kamu lihat ya, ada gereja yang menganggap dirinya kaya tapi miskin. Coba kamu buka Wahyu 3:17. Dia merasa dirinya kaya, merasa dirinya sehat. Tuhan Yesus bilang sama dia, kau itu buta, kau itu telanjang, kau itu miskin, kau itu malang. Coba baca Wahyu 3:17. Ya. Kita baca itu sebagai penutup. Wahyu 3 ayat 17. Gereja di Laodikia. Saya buka ya. Ya. 1:3:17. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sesungguhnya apa? Melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Yesus bilang apa? Maka aku menasihatkan engkau, ya gereja di Laodikia, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, itu firman Tuhan, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa itu maksudnya membeli sesuatu dari Tuhan? Apa harta yang paling besar yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Karena semua harta yang nampak mata di muka bumi ini satu hari akan Tuhan musnahkan. Langit ini, bumi ini akan Dia musnahkan. Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan Yerusalem baru itu jalannya terbuat dari emas. Siapa yang punya langit baru, bumi baru? Siapa? Orang yang percaya Yesus. Kemana-mana kamu pergi, itu miliknya kita. Nggak perlu lagi kita beli rumah, nggak perlu lagi kita beli tanah. Di mana itu? Kalau kita percaya Yesus. Jadi kita tinggal di bumi baru. Siapa yang punya bumi baru? Siapa? Angkat tangan kalau sudah percaya Yesus. Kalau kamu tanya, siapa yang punya bumi ini? Bukan punya kita. Ini apa? Kita hanya numpang lewat. Numpang apa? Numpang lewat ini. Tapi nanti ada langit baru, bumi baru. Siapa yang punya? Punyanya Tuhan Yesus dan punyanya kita. Senang nggak tinggal di bumi baru? Kemana-mana pergi punya siapa itu? Bumi baru. Punyanya kita.
Ya, coba kamu bayangkan sekarang ya, ke Jakarta, kita pergi Jakarta. Punya siapa Jakarta? Saya. Pergi Singkawang, siapa punya Singkawang? Saya. Pergi ke New York, siapa punya New York? Saya. Enak nggak? Enak nggak? Wah, tapi ini bukan bumi yang sekarang. Bumi sekarang tuh ada dosanya, sudah terkutuk, Tuhan akan musnahkan. Dia akan bikin langit baru, bumi baru. Di bumi baru siapa yang punya? Perlu nggak kita ngontrak rumah? Perlu nggak beli rumah? Nggak usah. Semua tuh punya Yesus. Dan Yesus bilang, itulah harta kita sampai lama-lamanya. Ya, kemana-mana kita pergi, itu punya kita. Nggak perlu lagi ngontrak, nggak perlu beli lagi ya, nggak perlu cicil ya. Sekarang banyak orang cicil rumah kan? Ya. Mau punya harta seperti itu? Mau? Mau? Hah? Mau nggak? Mau. Kalau mau harus percaya Yesus loh. Kalau nggak percaya Yesus nggak ada. Ya, dilempar ke neraka. Neraka itu apinya tak padam, ulatnya tak mati, di situ tak ada kawan, selama-lamanya menderita. Tapi kalau kita percaya Yesus, Yesus sudah mati untuk dosa kita menjadi orang kudus sama sekali, kita dibawa kemana? Ke rumah Bapa. Rumah apa? Tanahnya apa? Jalan terbuat dari apa? Emas. Dari apa? Emas. Ya. Kota yang paling indah, yang nggak perlu lagi lampu, karena Tuhan Yesus itu terangnya. Perlu nggak lampu di situ? Kenapa nggak perlu lampu? Tuhan Yesus adalah terangnya. Ya, saya mengharap kita semua harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus ya, baru nanti kita diberi ya, bumi baru, Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Kita berdiri ya sebagai penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dapat kami dengar pada sore hari ini. Kiranya Roh-Mu memeteraikan firman-Mu dalam lubuk jantung kami, karena kami yang sudah percaya Yesus, Engkau berikan harta yang paling indah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kelak Engkau akan memberikan kami rumah-Mu, yaitu Yerusalem baru. Ya Bapa, tolonglah kami yang sudah belajar pada sore hari ini, agar kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami bukan hanya percaya Yesus sendirian, tapi kami juga mau berdoa membawa keluarga kami, supaya mereka semua dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah dari anak-anak di antara mereka jikalau masih menghadapi yaitu PAS, penilaian akhir semester ataupun ulangan umum, kiranya Engkau memberikan mereka tubuh yang sehat dan semangat juang yang tinggi untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, ampuni dosa kami dengan darah Yesus, sucikanlah kami. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Kami mau bersama-sama semua orang percaya kepada Yesus mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.